Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Baginda bersabda yang bermaksud, aku telah tinggalkan buat kamu sekalian dua perkara. Apabila kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Dua perkara tersebut ialah kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah nabinya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan yang Allah telah wajibkan kepada kita untuk kita laksanakan, sama ada kewajiban yang ada kaitan dengan hablum minallah atau kewajiban yang ada hubung kait dengan hablum minannas. Lebih daripada itu, juga dipohonkan doa kepada Allah agar kita dibimbing olehnya untuk dapat melaksanakan, mengamalkan ajaran agamanya dengan sempurna. Menyatukan tiga unsur pokok dalam agama menjadi satu dan berjalan serentak.
Tiga unsur terpenting di dalam agama kita, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi. Pertamanya, yakni faktor al-iman. Keimanan. Supaya kita benar-benar menjadi orang mukmin. Sehingga segala apa saja yang kita lakukan atau yang tidak kita lakukan berdasarkan keyakinan kita kepada Allah yang Maha Esa. Bukan karena yang lain, melainkan semata-mata kerana Dia yang Maha Esa. Ini iman. Unsur kedua dalam agama kita, yakni al-Islam. Yang banyak bicara tentang hukum hakam, peraturan-peraturan, perundang-undangan, perintah dan larangan. Bagaimana semestinya kita menjalani kehidupan ini, apa yang patut, yang mesti kita buat, apa yang patut, yang mesti kita tinggalkan. Ini kerja Islam. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami segala syariahnya. Untuk seterusnya memudahkan kita menjalani kehidupan sesuai dengan kehendaknya. Yang kita buat sesuai dengan perintahnya. Yang kita tinggal memang itu larangannya. Dan tak kalah pentingnya unsur agama yang ketiga, al-ihsan. Ia banyak berkaitan dengan akhlak, ia banyak berkaitan dengan amalan hati. Seorang hamba yang baik dan sempurna di sisi Allah, bila seorang hamba itu telah berjaya menyatukan, menggabungkan dalam perjalanan hidupnya ketiga-tiga unsur ini. Iman, Islam, dan ihsan. Bagaimana? Sebagai contoh, ia telah melakukan sholat umpama. Sholat itu perintah agama. Kaitannya dengan syariat. Seorang yang sholat, mana orang yang melaksanakan perintah Islam. Agar sholat ini sempurna dan dinilai, hendaklah sholat yang dilakukan ini semata-mata kerana Dia. Ini karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Yang disembah hanya Dia melalui sholatnya. Ia lakukan semata-mata kerana Dia. Dan ia melakukan macam sholat itu sesuai dengan peraturannya. Nah, sudah dua unsur dapat digabungkan. Di situ ada Islam, di situ ada iman. Tapi kurang satu. Apa dia? Unsur ihsan. Bagaimana sholat yang berihsan? Allah memberitahu kita. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu boleh mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Diharapkan bila seseorang sudah rajin sholat, yang dengan sholat itu yang ia sembah hanya Allah, dilakukan pun kerana Allah, melakukan sholat itu pun berdasarkan peraturan yang Allah tetapkan. Diharapkan sholat yang sudah seperti itu akan menyebabkan, membolehkan orang tersebut
akhlaknya semakin mulia. Rangainya semakin terpuji. Jauh daripada perbuatan fahsya dan munkar. Ini karena jamaah sekalian, jika seseorang itu telah sah sekalipun sholatnya, karena telah memenuhi syarat dan rukunnya, dan sholat yang sah itu pun telah dilakukan semata-mata karena Allah, yakni karena imannya, kan sudah cantik itu. Tapi jika fahsya dan munkar masih berjalan terus, sholat rajin, sholat sempurna, sholat bagus, tapi fahsya munkar masih istiqomah, maka dia belum menjadi hamba Allah yang sempurna. Masih jauh. Sebab itu tiga-tiga ini hendaklah dikuasai dan disatukan, dilakukan secara serentak. Tidak boleh kita sebagai orang Islam hanya menonjol dari aspek Islamnya, amalan zahir yang Masya Allah, tapi imannya lemah karena melakukannya bukan karena Allah, tidak boleh. Atau kita juga belum sempurna jika Islamnya saja menonjol, akidahnya kuat, malangnya, ihsannya masih lemah. Tidak boleh. Ketiga-tiga ini mesti disatukan, berjalan serentak. Jika Islam, jika iman itu sebagai landasan, dasar, foundation, tempat kita berpijak, Islam, amalan ibadah itu binaannya, kita membina bangunan supaya kuat, tidak roboh, ya tentulah dasarnya kena kuat. Akar tunjangnya kena kuat, itu imannya. Bila akar tunjang kuat, nanti pokok tumbuh itu kuat sempurna. Tapi takkan orang tanam pokok yang inginkan buahnya hanya pokoknya hebat, daunnya banyak, tapi tak berbuah. Untuk apa? Kalau memang pokok itu kita tanam tujuan untuk berbuah, maka ihsan itulah buahnya. Itu hasilnya. Mungkin pokoknya ya hanya taklah secantik mana, tapi juga tidak seburuk mana. Tapi buahnya lebat. Seronok kita. Akarnya kuat, pokoknya sebenarnya tidak secantik mana, bentuknya pun tak secantik mana, tapi juga tidak seteruk mana. Tapi buahnya, Masya Allah. Itu yang menguntungkan. Berbeza dengan pokok itu cantik, daunnya lebat, rantingnya banyak, buah tak ada. Buat apa? Nah inilah ihsan. Iman kena kuat, Islam juga kena kuat. Walaupun mungkin Islam Al-Nazir hanya ngam-ngam. Ngam-ngam itu mananya yang dilakukan hanya yang wajib. Yang ditinggalkan hanya yang haram. Ngam-ngam lah itu. Tetapi jika ia berbuah ihsan yang hebat, akhlaknya mulia, budi pekertinya luhur, surga tempatnya. Surga tempatnya. Dan itu kan yang banyak dikatakan oleh Nabi SAW. Bagaimana seorang sahabat jumpa masuk ke majlis Nabi, Nabi beritahu para sahabat yang lain, sebentar lagi, sekejap lagi ada seorang ahli surga datang ke tempat kita. Sahabat tertupu pada pintu masuk. Tak lama kemudian muncullah seorang sahabat yang tidak dikenali oleh siapa. Penampilannya biasa sahaja. Dalam bahasa kita tak adalah tokoh ahli surga. Orangnya biasa aja. Yang masuk bukan Abu Bakar. Ya, sahabat antara percaya dan tidak.
Tapi Nabi memberitahu ini 3 kali. Bahwa akan datang ke tempat itu ahli surga. Dan orang yang datang, orang yang sama. Akhirnya sahabat yakin, inilah yang dimaksudkan ahli surga. Tapi apa ibadah yang dilakukan? Sehebat mana ibadahnya? Saya itu Abdullah bin Amr ingin tahu. Ingin mengetahui apa rahsia amalannya sehingga di istihar diberitahu oleh Nabi pada sahabat, ia ahli surga. Terbayang dalam pikiran Ibnu Amr, ini mesti orang yang tak pernah tidur malam harinya untuk qiyam. Ini mesti jenis sahabat yang tak pernah berbuka siang harinya, terus siam. Wirid mesti panjang ini. Hatam Quran tiap hari gamaknya. Mungkinlah yang terbayang, ini mesti orang hebat ibadah. 3 hari 3 malam Ibnu Amr diizin bermalam menginap di rumah orang ini, tak nampak pun ibadah yang istimewa. Malamnya, malam hari tidur, siangnya juga tidak berpuasa. Karena memang bukan bulan Ramadan. Biasa kerja orang yang biasa. Tak. Ibnu Amr bahkan hampir, kata Ibnu Amr, aku meremehkan amalnya. Jikalah amalnya hanya setakat itu, ramai sahabat yang di luar sana. Ibadahnya berhebat. Tapi demi Allah, aku tidak tahu. Apa rahsia orang ini dijamin masuk surga? Ya, karena merasa agak kecewa karena tidak menemukan amal ibadah yang boleh dicontohi dari orang ini, ingin balik. Nah, balik baru diberitahu. Demi Allah, itulah ibadahku selama ini. Ngam-ngam itulah yang sama sekali tadi. Hanya sahaja dalam hatiku ini tidak memendam, tidak menyimpan sifat dengki, sifat hasad, sifat dendam. Ringkas kata dalam bahasa umum, akhlak orang ini mulia. Lebih tepat lagi, ihsannya cemerlang. Walaupun Islamnya ngam-ngam. Inilah yang kadang-kadang terlepas pandang dalam kita bertadayun. Betul, akidah kena kuat. Ibadah kena kuat. Ihsan apatah lagi. Tapi jika sekiranya, ini jika sekiranya lah, kita tak mampu nak menguatkan ketiga-tiga unsur ini, iman, Islam dan ihsan. Kalau tak mampulah, paling tidak. Ya. Kalau nak bawa semuanya, tak mampu. Ya, Islam boleh sekarang ngam-ngam. Ngam-ngam maksud saya, jangan tinggal yang wajib. Mungkin yang sunat tak buat. Jangan langgar yang haram. Itu yang misalnya masa ngam-ngam. Tapi lebihkan dalam ihsan. Ini peranan ihsan, ini peranan akhlak. So itulah ya mas sekalian, ini sengaja saya sampaikan sebagai mukadimah pagi hari ini karena pagi hari ini kita akan pelajari sama hadis Nabi yang masih berkaitan dengan akhlak dan tajuknya bab yang kita pelajari yakni babuz zuhdi wal wara'i. Coba lihat buku hadisnya. Kalau sama bukunya, muka surat 860. Muka surat 860. Buku hadisnya kalau samalah. Kalau dalam bahasa Arabnya, ada juga di situ. Muka surat 640. Babuz zuhdi wal wara'i. Jadi dalam bab ini nanti akan disebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan zuhud dan al-wara'u. Wara'. Ini bukan bab Islam lagi ini. Ini penekanannya bukan bab akidah lagi ini. Ini pernah sudah bab al-ihsan.
Jangan lupa saya ulangi berkali-kali, Ibnu Taimiyah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim pernah menyatakan, orang Muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin pasti Muslim. Orang mukmin walaupun mukmin walaupun pasti Muslim belum tentu muhsin. Dan orang muhsin pasti Muslim dan mukmin. Maknanya bila sebut muhsin pasti Muslim, pasti mukmin. Tapi kalau belum sebut Muslim belum tentu mukmin. Karena dia buat yang disuruh belum tentu karena Allah. Kalau orang sudah percaya kepada sebagai Tuhannya, pasti dia buat apa yang disuruh. Mukmin, Muslim. Tapi belum tentu muhsin. Nah, yang saya katakan tadi, salatnya hebat, wiridnya panjang, tapi akhlaknya belum al-karimah. Ihsannya masih jauh daripada sempurna. Nah, salah satu jamaah sekalian daripada ajaran penting dalam agama kita, salah satu ya, bukan satu-satunya. Apa itu? Az-zuhdu wal wara'u. Zuhud dan wara'. Elok saya sampaikan terlebih dahulu jamaah sekalian, sebetulnya bicara tentang zuhud dan wara ini, atau bab zuhud dan wara ini, bukan hanya sesuai bagi orang yang minta maaf, selagi minta maaf, yang sudah 6 series, 7 series, bukan. Tahu dan beramal zuhud dan wara ini, kewajiban setiap orang Muslim bermula daripada umur balik. Saya ingin tegaskan ini. Sebab biasanya bila kita bicara tentang zuhud, wara, qanaah, bab kematian, kadang-kadang ramai daripada kita fikir itu tajuk orang-orang yang sudah 6 series lah, 7 series okey lah. Kita baru 20 tahun takkanlah kita mengaji tentang kematian. Kita baru nak menapak dalam perniagaan, dah cerita zuhud bila nak maju. Masya Allah. Dengan zuhud dan wara ini tajuk yang hanya sesuai bagi orang yang sudah 80 tahun, ingat. Sama sekali tidak. Itu fahaman yang salah. Atau jangan-jangan dia memang salah faham. Atau bukan salah faham, lebih tepatnya gagal faham. Zuhud, wara, qanaah, sabar, kematian, cinta kematian, cinta akhirat, dosa, pahala. Itu perkara yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap Muslim bermula balik. Bermula berumur balik. Jadi seseorang tidak boleh menunggu, tak apalah saya belum tiba masa untuk belajar zuhud. Zuhud itu nantilah kalau dah 78 tahun. Allahu Akbar walillahilham. Sebab zuhud itu ini mungkin karena salah faham. Bila sebut orang zuhud, orang wara, mungkin ya orang yang penampilannya seleke, orang yang sudah berumur, orang yang ya lebih banyak duduk, tidak banyak bergerak. Fahaman yang salah inilah yang sebetulnya perlu diluruskan. Perlu diluruskan. Kalaulah orang fikir bab zuhud, beramal wara. Tunggu bila nanti umur 70 tahun atau 60 tahun ke atas. Ya kalau sempat umurnya 70 tahun. Kalau baru 35 tahun sudah dipanggil oleh Allah. Ini perintah agama kepada seluruh umat Islam khasnya yang wajib dilaksanakan bermula dari umur baligh. Ini satu yang perlu difahamkan dahulu. Jangan kita beranggapan hanya sesuai bagi orang tertentu. Sebab realitinya dalam masyarakat begitu ya mas sekalian. Carilah kelas-kelas manapun. Mungkin yang terbuka. Cerita zuhud kan biasanya ya jamaahnya yang minta maaf yang sudah tidak muda. Jarang kan mungkin dalam kursus
Apa kamu jadi anak muda diajar zuhud? Ya mungkin budak itu apa nih kita? Ini baru nak belajar hidup, baru nak niaga, baru nak mengejar cita-cita, dah cita zuhud pula. Sebab mungkin bagi dalam fikiran zuhud itu yakni orang yang duduk dalam gua. Orang yang tak perlu itu, tak perlu ini. Tanah itu, tanah ini. Yang lebih banyak duduk, tidak bergerak. Inilah faham yang salah. Istilah yang pada zaman Nabi, zuhud, wara', qanaah, sabar. Ini kan istilah Rasulullah, istilah agama. Istilah ini pada zaman Nabi, karena Nabi sampaikan dengan betul, sahabat pun memahami dengan betul, dengan ajar-ajar ini, sahabat menjadi orang yang sangat di hadapan. Maju. Dunianya maju, masyarakatnya maju, akhiratnya maju. Tengok. Istilah yang dahulu difahami dengan betul, membolehkan masa itu maju ke depan. Sekarang, istilah-istilah ini mungkin dianggap oleh sebagian orang menghalang kemajuan karena salah faham. Kalau kita tanamkan zuhud, tanamkan wara, tanamkan sabar, qanaah, ya nampaknya kita mundur. Allahu Akbar. Boleh ya? Orang dahulu maju karena sabar. Orang dahulu cemerlang dunia akhirat karena zuhudnya. Cuma tiba-tiba sekarang zuhud dianggap penghalang kemajuan? Bukankah itu karena salah paham atau gagal paham? Sebab itulah ya mas sekalian, mudah-mudahan kita diberi kemampuan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga keinginan untuk memahami apa itu zuhud, apa itu wara berdasarkan ajaran Rasulullah yang sebenar. Ini kewajiban setiap orang muslim. Bukan kewajiban tok guru saja. Tok guru bolehlah zuhud. Kami seorang pekebun mana boleh zuhud dan wara. Imam-imam, ustaz-ustaz bolehlah mengamalkan zuhud. Kami ni peniaga. Kami ni ahli sukan macam nak zuhud. Masya Allah. Salah dia, itu gagal faham. Gagal faham. Mari buka kitab hadisnya, kita baca dahulu matannya dan nanti kita jelaskan. Agak panjang penjelasannya ini ya. Lihat ya, hadis yang ke 1496. Kalau bukunya samalah. Kalau dalam bahasa Arabnya, kita Arabnya, hadis nomor hadis 1381. Tak kiralah nomornya tak penting, tapi yang pasti lihat aja babuz zuhdi wal wara'i. Saya bacakan. Di situ secara ringkas ya nanti dijelaskan. Zuhud, sikap menjauhkan diri dari cara hidup mewah. Itu pendapat ya, nanti urusnya bagaimana kita jelaskan. Wara adalah seorang yang selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat. Itu secara ringkas urainya nanti. Baik, kita baca dahulu matan hadisnya. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwa Nu'manu bi usbu'aihi ila udunaihi. Nu'man bin Bashir, ketika Nabi bersabda hadis ini, dia meletakkan jarinya, tangannya di telinganya macam itulah. Artinya dia ingin betul-betul nak dengar. Macam kita lah.
Bila kita nak dengar ucapan seorang dan bersungguh, kita pasti akan mendetekan itu. Atau bahkan kita tambah lagi cuping telinga kita. Cuping kita tambah dengan tapak tangan supaya lebar dan senang. Karena kita tak nak terlepas dengar. Daripada alif hingga ya. Begitu kesungguhan Nu'man bin Bashir nak mendengar sabda Nabi. Karena ini bukan hanya ucapan biasa. Sabda utusan Allah. Sebagai sahabat, sebagai pengikut Nabi, tak nak terlepas. Tak nak gagal faham. Sambil letak macam tu. Apa sabda Nabi? Innal halala bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu adalah nyata, jelas, bayin. Wal harama bayyinun. Dan perkara yang haram itu pun nyata, jelas. Wa bainahuma, antara yang halal dan yang haram yang sudah nyata dan jelas ini, mushtabihatun. Antara keduanya ada beberapa perkara yang syubhat. Yang tidak jelas halalnya, juga tidak jelas halalnya. Subhat, di tengah-tengah. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ramai manusia tidak mengetahuinya. Bahasa mudahnya. Maksudnya, ramai orang tidak punya ilmu untuk mengetahuinya. Kurang ilmu, sehingga gagal memahaminya. Kebanyakan orang, sikit saja yang tahu. Famanit tuqa syubuhat, faqad distabra'a li dinihi wa irdihi. Sesiapa sahaja yang menjauhi, menjaga dirinya daripada terjerumus dalam perkara-perkara syubhat, perkara yang antara halal dan haram, yang tidak jelas hukum halal dan hukum haramnya, sungguh ia telah membersihkan, membebaskan agamanya dan harga dirinya. Agamanya tidak tercemar, muruahnya pun tidak tercemar. Orang yang menjaga dirinya daripada terjerumus dalam syubhat. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Dan sesiapa yang masuk jerumus dalam syubhat, maka ia berarti telah masuk ke dalam perkara-perkara yang haram. Karra'i yar'a hawlal hima. Nabi beri perumpamaan. Seperti mana seorang penggembala. Penggembala kambing ke, penggembala lembu ke. Ra'in itu penggembala lah. Yar'a hawlal hima, yang mengembala kambing piaraannya dekat kawasan terlarang, kawasan larangan. Yushiku ayyaqa'a fih. Dikhawatirkan nanti kambing-kambing piaraan itu akan masuk kawasan larangan. Ada seorang penggembala kambing, kambingnya beratus-ratus, beribu-ribu. Lalu ia lepaskan di dekat kawasan larangan. Kan susah menjaga kambing, jangan masuk ke kawasan larangan. Kan? Susah kalau dekat sangat. Nak kawal yang sini, yang sana masuk, yang sini kana masuk, yang sini. Susah. Supaya selamat, lepaskan kambing piaraan itu jauh daripada kawasan larangan. Gitulah maksudnya. Jadi, walaupun mengembala kambing ya, di luar kawasan larangan itu tidak terlarang, nah, gitulah. Ini perumpamaan nih. Mengembala kambing tidak berada di kawasan larangan itu tidak terlarang. Tetapi jika melepas kambing piaraan itu dekat kawasan larangan, dikhawatirkan kambing itu nanti masuk, menerobos, menceroboh kawasan larangan, dan itu jatuh haram.
Jadi kalau ingin selamat, jauhi mengembala kambing dekat dengan kawasan larangan. Itu syubhat itu begitulah. Ya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah sesungguhnya tiap-tiap penguasa, raja, penguasa, itu ada kawasan larangannya. Ada batasan-batasan yang diharamkan. Ini boleh, ini tak boleh. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah, sesungguhnya kawasan-kawasan larangan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkan. Benda yang diharamkan inilah kawasan larangan Allah. Kita jangan dekat-dekat. Walaupun kita belum melakukan yang haram, berada dekat dengan yang haram, itu namanya syubhat. Yang tiba bila-bila masa, boleh masuk dalam haram. Jadi untuk menyelamatkan diri kita daripada terjerumus dalam yang haram, jauhkan diri daripadanya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh badan seorang itu ada mudghah. Terjemahan bawah seketul daging. Tapi sebenarnya bukanlah seketul yang seketul penumbuk itu tak adalah. Mudghah itu kecil ya. Sebab mudghah itu manasanya yakni gigitan, menggigit. Mudghah itu menggigit. Jadi bentuk daging yang kecil sahaja, mungkin hanya saja jari kelingking saja, ya mungkin sebenarnya kacang tanah ya, yang ada macam bekas gigitan, itu mudghah. Macam kacang tanah itulah kecil. Kecil sangat. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Ketahuilah sesungguhnya apabila ia baik, baiklah ke seluruh tubuh badan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila ia rusak, rusaklah seluruh tubuh badan. Ala wahyal qalbu, ketahuilah seluruh daging itu adalah qalbun. Saya ingin sampaikan maksud, salah satu maksudnya di sini. Seketul daging yang Nabi sebutkan qalbun menjadi penentu baik buruknya tubuh badan. Qalbun di sini terjemahan tepat yakni jantung, bukan hati. Karena jantung itu sebagai penentu sehat atau tidaknya tubuh badan kita. Qalbun ada dua makna. Sama ada makna fizikal, yakni jantung. Makna rohaninya yakni hati. Tempatnya iman, tempatnya keyakinan, tempatnya suka, tak suka, ragu, yakin, nak patuh, tak nak patuh, itu tempatnya di hati. Di mana? Tak tahu sebab dia bukan dalam jasad kita. Dia kaitannya dengan jiwa. Dan Nabi memberitahu kita, sehat atau tidaknya tubuh badan kita letak pada jantung. Sehat atau tidaknya jiwa kita letaknya pada hati. Qalbun juga dalam bahasa Arabnya. Tapi hati yang tak nampak ya. Hati yang tak nampak. Hadis ini disepakati Bukhari Muslim. Saya bacakan dahulu penjelasan Melayunya sebelum kita uraikan ya. Hadis Bukhari Muslim maksudnya begini. Hai yang telah dinyatakan haram oleh Allah itu sudah jelas dan sudah terperinci. Sama ada di dalam Al-Quran pada masa atau dalam hadis Nabi SAW semasa turunnya Al-Quran. Semasa hayatus sahabat, sahabat Rasulullah dan sahabat secara nyata. Bezanya telah dikenal. Mana yang halal, mana yang haram, mukmin pada waktu itu paham semuanya. Ya. Sedangkan masih banyak lagi perkara-perkara sesudah bagi Nabi SAW dan selepas turunnya Al-Quran, ya, tidak diketahui dengan pasti oleh umat Islam.
sama ada ia halal atau haram. Nak merujuk pada Al-Quran tak jumpa. Karena Quran tak sebut benda ini berlaku kemudian. Jadi tak jelas hukumnya. Dari sisi ini nampaknya haram, dari sisi ini nampaknya halal. Ini subhat. Ini banyak hari inilah. Pada zaman Nabi tak banyak, karena bila mereka ragu-ragu tanya kepada Rasul, ya Rasul boleh kita boleh? Boleh. Ya Rasul boleh tak boleh? Tak boleh. Jelas pada zaman Nabi. Kita yang hidup selepas baginda Nabi, selepas Quran sempurna, banyak perkara-perkara yang timbul yang Quran tidak menyebut secara nyata, hadis tidak menyebut secara terang. So, macam mana? Nah, inilah. Ini masalahnya. Karena hal semacam itu pasti akan bukan keraguan. Apalagi tidak pernah wujud pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah syubhat yang Nabi menyatakan tadi, tidak ramai manusia yang mengetahuinya. Bukan tidak ada, tidak ramai yang tahu. Nah, ini nanti kita bicarakan. Disitulah medan ijtihad para ulama. Nah, bukan semua orang boleh ijtihad dalam hal ini. Bab halal dan haram kita hanya perlu tanyalah yang dah tahu. Saya nak tanya pada awak, apa hukum babi ya? Oh, babi haram. Iya ke? Mana dalilnya ni? Sudah, itu aja sudah selesai dah. Itu sudah selesai. Karena ada jelas hadisnya. Jelas ayatnya. Tapi coba kalau Quran tidak ada, tidak sebut, hadis belum ada, karena perkara baru timbul hari ini. Timbul terjadi selepas baginda Nabi SAW wafat. Nah, disitulah perlu ijtihad ulama, akhirnya keluarlah fatwa ini, fatwa itu, fatwa ini, fatwa itu. Sebab itu tidak ramai, Nabi kata tidak ramai yang tahu, karena yang diberi ilmu tidak semuanya. Tidak semuanya. Baik, jemaah sekalian, ini hadis yang agak panjang, yang saya rasa sangat penting untuk kita fahami bersama. Kita fahami bersama. Baik, kita fahami terlebih dahulu. Apa itu zuhud? Apa itu wara? Karena tajuk buku ini, bab ini, babu zuhdi wal wara'i. Sebelum kita masuk kepada hadisnya, kita fahami dahulu bab ini. Zuhud itu apa? Wara itu apa? Yang saya kata tadi, perintah agama ini kaitannya dengan amalan hati yang mesti dilakukan oleh setiap Muslim bermula umur baligh. Berumur balik. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, apapun jantinanya, di mana saja dia hidup. Jadi bukan bagi orang tertentu saja, golongan tertentu saja. Baik, pengertian zuhud ini, jamaah sekalian, ya, dari segi bahasa lah. Zahada. Zahada. Daripada zai, ha, dal. Pengertian makna bahasanya secara lughatan, yakni qillatur rubah fi syai'i. Qillatur rubati fi syai'i. Zuhud itu dari segi bahasa maksudnya yakni kurang menginginkan atau menghadaki sesuatu. Kalau ada sesuatu benda dan kita kurang keinginan kita padanya. Bukan tidak ingin, bukan tak nak tapi keinginan itu sikit saja. Bukan nak sangat. Bukan nak sangat. Awak nak ni, nak tapi alah sikitlah. Jadi keinginan yang kurang, yang sedikit terhadap sesuatu. Itu makna zuhud. Bukan tak perlu ya. Bukan tak perlu sama sekali. Tapi keinginannya itu kurang. Itu dari segi bahasa. Ini boleh kita lihat, mari kita kaji secara agak mendalam sikit. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Di dalam surah Yusuf, coba lihat
Di dalam surah Yusuf ayat yang ke-20. Coba lihat ayatnya. Makna zuhud yakni kurang, keinginan yang kurang, yang sedikit terhadap sesuatu. Saya ulangi, jangan salah paham. Bukan tak nak sama sekali. Bukan. Bukan tinggal sama sekali, bukan tolak sama sekali, bukan apa ya. Tapi sikit sekali. Ada keinginan tapi sikit. Kurang. Contohnya ini kalau dalam Al-Quran. Lihat surah Yusuf ayat 20. Ketika Allah menceritakan peniaga-peniaga, kafilah peniaga, yang berjaya menemukan Yusuf dalam perigi, ketika pembantunya disuruh untuk ambil air dalam perigi, tiba-tiba timba yang ditarik ke atas bukan hanya penuh air, tapi ada budak yang bergayut. Terkejutlah ini orang. Ini budak ni, ulam. Lalu peniaga ini punya fikir ni anak siapalah ini. Tak apalah, kita jadikan hamba abdi aja lah. Mereka kata, tak apa kita jadi hamba. Tapi masalahnya, ini budak lagi. Kalau budak ini kita jadikan hamba kepada kita suruh bekerja, dia tak boleh, belum boleh, masih budak. Kita hanya perlu bagi dia makan, bagi dia ini, tapi kerja belum boleh. Ini fikiran ahli peniaga yang abdul dunia itulah. Ini cara berfikirnya sangat materialistik ini. Ini peniaga yang materialistik. Kalau kami jadikan hamba, suruh bekerja, belum boleh, budak lagi. Makan kuat. Daripada kita kasih makan, kerja boleh, kita jual aja lah. Tengok. Ada keinginan untuk jadikan hamba, tapi karena merasa rugi, jual aja lah. Wa syarauhu bithamanin bakhsin darahim ma'dudah. Tengok. Mereka jual Yusuf di negeri kepada orang Mesir, penguasa Mesir. Dijualnya pula bithamanin bakhsin darahim. Hanya dengan beberapa dirham. Bukan dinar, beberapa dirham. Satu dinar kan 10 dirham. 1 dinar 10 dirham. Ini hanya beberapa dirham. Mana tak sampai 1 dinar. Mungkin kita, cemana ya? Nak jual hamba, nak jual abdi, hanya beberapa dirham. Kenapa sikit sangat orang ni? Dia tak perlu duit ke? Ini bukan tak perlu duit. Dia tak perlu duit. Dia ingin punya hamba, tapi kalau boleh hamba yang kuat bekerja. Nak jadikan Yusuf yang masih kanak jadi hamba, kan rugi. Jadi keinginannya untuk memiliki Yusuf sebagai hamba itu sikit sekali. Wa kanu minaz zahidin. Tengok di ujung dia. Wa kanu, dan adalah mereka peniaga-peniaga yang materialistik ini, adalah mereka fihi pada diri Yusuf minaz zahidin. Mereka termasuk orang yang zuhud. Wah, jangan disalah artikan di sini. Macam mana peniaga itu peniaga yang abdu dunia? Macam mana boleh Allah panggil dia zuhud? Zuhud di sini tak ada kaitan dengan istilah agama ini. Zuhud itu maknanya keinginan peniaga tadi memiliki Yusuf sebagai hamba itu sikit. Bukan kuat sangat. Kalau kuat pasti tidak akan dijual. Bahkan kalau ada orang membeli dengan harga mahal pun tidak akan dijualnya. Karena dia zuhud, keinginannya kurang, maka dijual walaupun dengan harga yang alai, beberapa dirham. Tuh, faham ya? Itu zuhud dari segi lughatan. Dari segi bahasa. Jadi terminologi zuhud. Jadi kalau kita tengok benda, awak suka benda itu? Saya suka lah. Seberapa kuat kesukaan awak? Yalah, saya suka jelah, tapi ya tak mampu nak memiliki, suka jelah. Takkan benda itu tak suka. Kan? Suka tapi keinginan untuk memiliki itu tidak ada karena tak ada kemampuan. Ada zuhud itu. Itu sudah zuhud itu. Zuhud. Tapi belum yang dimaksudkan oleh agama lah.
Boleh diartikan oleh agama. Itu apa namanya? Bahasa. Kemudian dari segi istilah, ya mas kalian, dari segi istilah, ya macam-macam yang diberikan ulama. Ada yang mengartikan zuhud dari segi istilah, makna istilahi, secara epistemologi, bughdud dunya wal i'radu anha. Ada yang mengartikan begitu. Zuhud ialah membenci dunia dan memalingkan diri daripadanya. Wah, ini yang ekstrim ini. Ini yang ekstrim. Mungkin definisi seperti inilah yang kurang diterima oleh ramai orang. Khasnya oleh anak-anak muda. Definisi zuhud yakni benci dunia dan memalingkan diri daripadanya. Coba tarif seperti ini kan pasti tidak disukai oleh semua orang. Anak muda, mana boleh. Kita baru menapak, nak makan disuruh benci. Apa itu kan pendapat, ada mengartikan begitu. Mungkin si pemberi definisi ini mampu mengamalkannya. Sehingga ia mengambil yang seperlunya. Ada yang mengartikan zuhud dari segi bahasa, yakni tarku rohati dunya li rohatil akhirah. Ini lebih maju sedikit. Zuhud ialah meninggalkan kerehatan di dunia bagi mendapatkan kerehatan di akhirat. Itu zuhud. Apa maksudnya? Dia rela bersusah payah di sini. Tak mau rehat di sini. Tujuannya supaya nanti rehat di sana. Itu zuhud. Susah-susah di sini. Ya susahlah. Nak sholat susah, nak jaga ini susah, jaga halal haram susah, buat yang disuruh susah, sabar pada musibah susah. Memang susah. Kalau ikut yang disuruh oleh Allah orang tak suka kan susah. Kalau tidak mau buat apa yang dilarang oleh Allah, orang kawan tinggalkan, susah, disindir kawan. Tapi dihadapinya dengan istiqomah. Walaupun perit menghadapi hidup. Tidak mengeluh, dia tidak akan berganjak daripada jalan Allah. Walaupun susah di sini. Kenapa sanggup melakukannya? Karena dia ingin rehat di sana. Nah, ini pengertian kedua. Ini lebih realistik. Ini lebih realistik. Berpegang kepada agama Allah ini zaman sekarang susahnya luar biasa. Apalagi pada zaman sekarang. Ujiannya sangat berat. Cabarannya tidak ringan. Sama ada cabaran yang datang daripada luar diri kita. Kawan ke, masyarakat ke. Apa-apa sajalah. Di pejabat, tempat kerja, ke jiran, ke siapa, ke pasangan suami istri ke. Atau cabaran itu dari dalam kita, hawa nafsu kita. So, bila kita boleh melawan, mengalahkan cabaran-cabaran ini, sehingga kita tetap berada di jalan Allah, walaupun pahit. Yang Nabi menyatakan, seperti orang pegang bara, bayangkan. Panas. Nak dibuang, sayang. Nak terus pegang, tangan terbakar. Dia rela tangannya terbakar. Daripada kehilangan api. Daripada kehilangan api. Ini kan berat, ini kan susah, ini kan tak rehat dalam hidup. Tapi dia pilih. Tujuannya apa? Lirohatil akhirah. Karena dia ingin rehat di sana. Di sana ini tak perlu susah payah. Senang lenang. Inilah hidup zuhud. So, adakah ini kaitannya dengan punya harta atau tidak? Kan tidak. Pandangan hidup seperti ini tidak ada kena-mena dengan orang banyak harta atau yang punya sedikit harta. Sehingga boleh diartikan, boleh difahami, zuhud dalam definisi yang kedua ini, ya mas sekalian,
Orang miskin boleh katakan zuhud jika ia sabar dengan kemiskinannya. Dan kemiskinannya tidak menyebabkan ia keluar daripada landasan agama. Zuhud si miskin itu. Orang kaya boleh dikatakan zuhud jika dengan kekayaan yang banyak itu, dia mensyukurinya. Kekayaan yang melimpah-limpah tidak menyebabkan gaya hidupnya keluar daripada landasan agama. Masya Allah. So, zuhud rupanya dalam pengertian kedua ini, tidak ada kaitan dengan kepemilikan, banyak atau sedikit. Terus terang, saya tertarik tentu kepada definisi yang kedua ini. Yang pertama, susah agaknya. Zuhud ialah benci dunia dan memalingkan diri daripadanya. Wah, ini selalu bertapa dalam gua. Ada yang ketiga, definisi yang ketiga. Zuhud ialah ayahlu qalbuka mimma halat minhu. Ya duka. Yakni mengosongkan hati. Mengosongkan hati daripada apa yang ada di tangan. Wah, ini bahasa yang agak tinggi ini. Mengosongkan hati daripada apa yang ada di tangan. Yang ada di tangan apa? Macam-macam. Ada rumah, ada kereta, ada saham, ada syarikat, ada gelang, ada cincin, ada rantai. Ada macam-macam yang di tangan. Tetapi macam-macam yang dikuasai di tangan yang macam-macam ini, ya mas sekalian, sedikit pun tidak ada dalam hatinya. Dia hanya diletakkan di tangan, tapi tidak dalam hatinya. Sehingga sebanyak manapun yang dimiliki oleh tangan di luar, tidak memberi pengaruh, tidak menguasai hatinya. Hatinya tetap dikuasai oleh yang memiliki tangan dan apa yang dimiliki olehnya. Yani Allah. Orang yang hatinya tetap dikuasai oleh Allah, bukan dikuasai oleh yang dicipta oleh Allah, walaupun ia memilikinya, itu makna zuhud. Sulaiman zuhud, kaya raya, karena hatinya banyak, dia hanya di tangan. Tidak dapat menguasai hatinya. Abdurrahman bin Auf zuhud, peniaga yang luar biasa, kaya raya. Tapi hatinya tidak rela dikuasai oleh hartanya banyak. Karena hatinya telah diserahkan hanya untuk Allah. Biar Allah sajalah yang menguasai. Yang ada dalam hatinya. Ada kan dalam satu wirid apa tuh? Hasbi Rabbi Jallallah. Ma fi qalbi ghairullah. Saya suka makna dia. Hasbi Rabbi Jallallah. Memadailah bagi aku itu Allah yang Maha Agung. Cukuplah aku punya Allah sahaja. Walaupun mungkin aku tidak atau kurang memiliki itu. Aku tak punya itu, tak punya ini. Tapi aku punya Allah, aku rasa cukup. Orang yang beruntung kan punya Allah. Punya yang mencipta. Walaupun kurang mempunyai ciptaannya. Orang yang beruntung kan orang yang dekat kepada yang memberi. Walaupun tidak punya banyak pemberiannya. Orang yang celaka, orang yang banyak menerima mendapatkan pemberian, tapi gagal memiliki pemberinya. Hasbi Rabbi Jallallah. Memadailah bagi aku Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Luar biasa itu. Tidak ada sesiapa pun. Tidak ada apapun yang ada dalam hatiku. Ghairullah, selain Allah. Dalam hatiku ini hanya ada Allah.
Itu zuhud makna yang ketiga ini. Harta boleh banyak, tapi ia hanya di tangan, bukan di hati. Kata salafus soleh, do' amwalaka fi yadik, wala tadoha fi qalbik. Letakkan hartamu di tanganmu, supaya kamu boleh senang mengeluarkannya. Jangan letakkan ia dalam hatimu. Karena kalau kamu ikat dalam hatimu, pasti kamu susah untuk menginfakkannya. Sebaliknya kalau iman, letakkan imanmu dalam hatimu, supaya kamu boleh mempertahankannya. Jangan letakkan iman di tangan. Karena kalau iman letak di tangan, senang nak lepas. Karena hanya di tangan. Pergi pejabat, imannya tertinggal di laci di rumah. Huru hara ya mas sekalian. Nak pergi pejabat, ada kuasa, signature masih laku, iman pula tertinggal di laci meja rumah. Apa berlaku di pejabat? Huru hara. Nak pergi melancong ke luar negeri, ke Las Vegas sana, iman pula tinggal di almari di rumah. Apa yang berlaku bila iman tidak dibawa? Rusak ya mas sekalian. Itu karena iman hanya di tangan. Yang ketiga ini pun menarik juga ya. Hatinya kosong daripada apa yang dimiliki oleh tangan. Artinya pengertian zuhud yang ketiga ini tidak menghalang, tidak melarang seseorang untuk memiliki benda sesuatu. Tidak dilarang. Miliki sebanyak-banyaknya. Cari sebanyak-banyaknya. Tapi pastikan ianya tidak akan menguasai hatimu. Karena hatimu kamu mesti serahkan hanya untuk dia. Bila dia yang kata buatlah, kamu kena buat. Jika dia yang kata jangan buat, kamu kena. Jangan dikuasai oleh harta. Sebaliknya, walaupun yang dimiliki oleh tangan seorang itu hanya sikit, ya mas sekalian. Sikit, bukan banyak, bukan macam Ado bin Auf, bukan macam Sulaiman. Walaupun dia hanya memiliki isinya hanya basikal tua, harta ini hanya basikal tua, tapi basikal tuanya ini boleh mempengaruhi, menguasai hatinya. Sayangnya berasyat hingga lupalah akan perintah Allah. Cintanya pada basikal tua lebih kuat daripada cintanya pada Allah. Allah panggil hayalah solah pun tak dengung. Karena sayang pada basikalnya. Itu dipanggil abdud dunya. Itulah abdud dunya, bukan zuhud. Jadi jangan terkejut kalau macam mana orang itu hartanya hanya basikal tua, tapi tak dikata zuhud. Yang dia hartanya, Masya Allah, setengah negeri, tapi zuhud. Iya. Karena zuhud atau tidak seorang bukan terletak pada banyak atau sedikitnya harta yang dimilikinya. Ikut definisi yang ketiga. Menarik itu. Kita setuju, saya setuju. Kalau yang tiga ini menarik. Sangat-sangat praktikal. Dan memang begitulah. Sehingga sahabat berlomba-lomba mencari kekayaan yang banyak. Tetapi tidak diletakkan dalam hatinya. Karena keinginannya kepada apa yang dimiliki ini sedikit, maka mereka tidak berat memberikannya pada orang lain yang memerlukan. Kan begitu. Dia memiliki banyak, tapi sedikit keinginannya kepadanya. Maka senang keluarkan. Itu zuhud. Jadi zuhud ini dengan derma akan melahirkan, zuhud yang sebenar akan melahirkan orang kaya yang dermawan. Pasti itu. Zuhud yang sebenar bila dipraktikkan dengan betul sesuai dengan petunjuk Nabi akan melahirkan banyak jutawan-jutawan yang dermawan. Bukankah itu kecemalangan Islam? Dan untuk jadi jutawan ini, ya tentulah bermula daripada balikan. Balik yang biasanya baru berjaya setelah sekian tahun. Ada definisi yang lain yang bukan maknanya sama.
ma tamlik, bidzalika ma tamlik wala tu'tir ma tudrik. Apa yang kamu miliki tidak memberi pengaruh dan kesan kepuasan kepada dirimu. Senang itu ya, sama dengan yang pertama tadi. Dan ada juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirawikan oleh Imam At-Tirmidzi, dirawikan oleh Imam Ibnu Majah, daripada hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Hadisnya marfu'. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, az-zuhadatu fid dunya laisat bitahrimil halal wala idha'atil mal. Apa artinya? Orang-orang yang zahid, orangnya panggil zahid ya. Sifatnya zuhud, orangnya zahid. Jadi dia itu orang yang zuhud itu sebenarnya tak tepat itu. Kalau orangnya namanya zahid, sifatnya zuhud. Tapi kita bahasa Melayu ini zuhud itu orangnya, dia itu orang yang zuhud. Ya tak apalah, itu bahasa Melayu. Ya macam agama lah. Dia itu orang Islam. Bukan. Kalau orang namanya Muslim. Dia itu seorang Muslim. Bukan seorang Islam. Islam itu agama. Islam nama agama. Bukan nama orang. Jadi kalau orang beragama Islam namanya dia itu seorang Muslim. Bukan dia itu seorang Islam. Dia itu seorang yang zahid. Bukan zuhud. Apalah itu yang betul. Tapi karena bahasa kita mungkin ada tata bahasa sendiri, ya tak apalah. Tak dosa lah, yang pasti tak dosa itu ya. Nabi bersabda, orang-orang yang dikatakan zuhud di dunia ini, laisat bitahrimil halal. Ini sabda Nabi ini. Bukan orang yang mengharamkan benda yang halal. Ingat. Orang zuhud bukan orang yang mengharamkan benda yang halal. Bekerja ini halal atau haram? Halal, bahkan wajib dalam keadaan tertentu. Makanan, pakaian, rumah, benda, semua ini halal ataupun haram? Halal. Dan orang zuhud bukan orang yang mengharamkan benda yang halal. Yang halal dikatakan halal. Kalau orang itu menghalalkan mengharamkan yang halal, Nabi kata dia bukan zuhud. So itu kalau ikut definisi yang pertama tadi, itu definisi yang ya mungkin sedikit sekali yang menerimanya. Zuhud ya dibenci dunia. Mana termasuk mengharamkan yang halal. Mana orang percaya, mana orang menerima. Nabi pun bersabda, orang-orang yang zuhud bukan orang yang mengharamkan yang halal, wala idha'atil mal. Dan juga bukan orang yang mensia-siakan harta benda. Ada kebun luas, tanaman dia tanaman liar. Ya kalau ada kelapa pun kelapa yang liar nampaknya. Pokok pun pokok liar, yang banyak semak samu, luas sekali. Lalu ada orang tanya, "Mana nih ada kebun begitu luas sekali?" Masya Allah, kawasan ini sebenarnya tanahnya subur, tanah subur. Walaupun nih kawasan pertanian, ya ini subur nih. Hujan air cukup, tanah subur. Kenapa ya tak ditanam buah-buahan yang banyak, boleh menghasilkan banyak, yang banyak? Atau mungkin boleh ditukar status dari kawasan perumahan, dibuat perumahan kedai, ini boleh untung banyak nih. Katalah kita tanya begitu rupanya. Lalu ada orang jawab, oh ya memanglah. Ini kawasan yang subur, kalau diusahakan banyak. Masalahnya tuan yang punya itu orang yang zuhud katanya. Orang yang zuhud. Apa maksudnya? Ya dia zuhud, dia dah tak perlu itu semua. Betulkah itu orang yang zuhud yang punya sehingga tanah, ladang, kebun yang subur dibiarkan semak samun tidak diusahakan?
ikut hadis Nabi ini. Bukan itu makna zuhud. Zuhud bukan idha'atul mal. Idha'atul itu mensia-siakan harta. Kebun yang luas jamaah sekalian, tanah subur, air cukup, lalu tidak diusahakan. Itu kan maknanya mensia-siakan kekayaan yang Allah berikan. Dengan alasan zuhud tidak boleh. Dengan alasan malas lagi tidak boleh. Jadi kalau ikut hadis ini, bila kamu punya tanah yang luas, kebun yang luas, subur pula, airnya cukup, usahakan supaya dapat pulangan yang banyak. Bila katalah sudah boleh ditukar status jadi kawasan perumahan, tukar ukuran, buat bangunan, dijual dan tutung banyak. Kalau orang nasihati kita begitu, karena kita pemilik kebunnya, kita tak boleh, oh tak adalah, saya tak nak perlu semuanya, saya zuhud, saya tak perlu. Jawaban kita tu salah. Karena kita mengharamkan yang halal tanpa kita sedari, atau mensia-siakan harta benda. Habis kalau kita ingin jadi zuhud, macam mana? Kalau kita ingin jadi zuhud, pengertian yang kedua tadi. Usahakan, majukan banyak. Sehingga kita dapat hasil yang banyak daripada buah-buahan yang kita usahakan atau orang yang usahakan. Daripada dijual banyak. Sehingga yang kita miliki, penegakan Allah yang di tangan kita, makin banyak. Sangat banyak. Setelah banyak, ini dia tadi, dia hanya ada di tangan kita. Hati kita tetap ma fi qalbi ghairullah. Sedikit pun tidak memberi hati kita kaya banyak. Walaupun kita punya banyak, tapi keinginan kita kepada apa yang kita miliki sedikit. Saya sebenarnya tak perlu ini. Saya tak perlu ini. Saya sebenarnya hanya perlu yang ini. Walaupun saya punya banyak, tapi saya hanya perlukan yang ini. Kalau begitu, apa yang saya tak perlukan, saya bagi orang. Kan itu yang saya katakan. Jadi zuhud yang sebenar itu, bila dipahami, akan melahirkan jutawan-jutawan yang dermawan. Anda bayangkan, bagaimana majunya negara umat Islam bila pengertian seperti ini difahami dengan betul sebagaimana yang Nabi ajarkan. Jelas ya? Ini hadis sahih nih. Orang yang dikatakan zuhud bukan orang yang mengharamkan benda yang halal atau mensia-siakan harta benda. Tak, itu bukan zuhud. Tapi kadang-kadang orang ini masih ada yang percaya itu. Oh, dia itu zuhud lah. Saya pergi ke rumah dia tu, Allahu Akbar. Dia katil pun tak ada. Yang ada hanya tikar getah tidur di bawah. You tahu tak, dia punya lantai dia, jangankan apa namanya ni, tail, simen pun tak ada, hanya tanah, betul-betul beralaskan tanah, berbubungkan langit. Jangan harap ada TV, ada apa, karena bagi mereka itu semuanya adalah lagu. Tak ada itu, tak ada ini. Betulkah zuhud seperti itu? Subhanallah, tidak jamaah sekalian. Bukan begitu, saudaraku sekalian. Islam, ya, agama yang sangat-sangat sempurna. Menggabungkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Antara dunia dan akhirat, walaupun boleh dibezakan, tetapi Islam tidak membenarkan kita untuk memisahkannya. Memisahkan dunia daripada akhirat atau akhirat daripada dunia, bukankah itu namanya ajaran sekularisme yang ditentang oleh Islam? Cari dunia sebanyak-banyaknya. Dan setelah mendapatkannya, menguasainya, jadikan ia kendaraan untuk kita tunggangi bagi kita melaju dengan pantas ke negeri akhirat. Itu zuhud. Itu zuhud. Walakinna zuhad fid dunya, tetapi ya, yang dimaksudkan zuhud di dunia itu
Ialah antakuna bima fi yadailah au minka. Apa yang di tangan Allah, apa yang diserahkan dijanjikan oleh Allah itu lebih kita yakini daripada apa yang di tangan kita. Contoh kecil dan mudah. Kita ada 10 ringgit. Kita nak beli sesuatu dengan 10 ringgit. Kalau kita belikan sesuatu dengan 10 ringgit, kita dapat banyak lah. Kalau beli makanan 10 ringgit, banyak. Kalau kita belikan 5 ringgit saja, ya dapat sikit lah. Kita lapar, kita beli makanan. Cadang nak beli 10 ringgit. Tiba-tiba nih, adalah orang yang sangat susah kita temukan. Nampaknya dia lapar sungguh lah dia. Dia tak ada makanan, tak ada. Lalu kita beli makanan 10 ringgit. Banyak. Kalau untuk kita seorang kenyang. 10 ringgit. Tapi kalau kita berikan sebahagian pada kawan yang miskin tadi, kita hanya dapat separuh. Memang kita belum kenyang, tapi insya Allah sudah tidak lapar. Jika kita bersedia membagi makanan yang kita beli 10 ringgit itu, sebagian untuk orang yang sedang kelaparan, sebagian untuk kita, tapi kita tak jadi kenyang. Ini termasuk zuhud. Macam mana termasuk? Karena kita yakin apa yang Allah janjikan itu lebih kita inginkan, lebih kita utamakan dari apa yang di tangan kita. Memang kita menginginkan makan itu boleh menghilangkan lapar kita. Kenyang kalau kita makan semuanya. Tapi tak apalah, saya lebih suka yang Allah janjikan tuh. Sebab bila kita infak, nanti Allah akan beri balasan lebih besar. Tak apa, saya berikan juga. Saya rela berikan. Walaupun kita hanya memberikan separuh, itu kira zuhud. Kalau Nabi zuhud, kita bagi semuanya, lalu kita terpaksa berlapar hari itu, tunggu besok baru kenyang. Kesediaan kita memberikan di jalan Allah, karena kita yakin apa yang dijanjikan itu lebih meyakinkan kita, lebih membuat kita gembira daripada apa yang ada di tangan kita. Itulah zuhud. Jadi kan dermawan kan? Dermawan kan yang memberi. Dan orang dermawan ini mesti orang yang punya apa yang tidak diberikan. Bagaimana mungkin orang ingin jadi dermawan tapi tidak mau memiliki apa-apa? Itu namanya dermawan mimpi atau angan-angan. Jadi bila Islam suruh kita jadi dermawan, dipanggil al-jud, dan Nabi ini bagi contoh. Sunnah Nabi yang saya yakin ramai kita yang belum mencontohi dengan baik, yakni kedermawanan Rasulullah. Saya ulangi sekali. Di antara sekian banyak sunnah Nabi, sunnah. Yang mungkin ramai daripada kita termasuk kita belum mencontohi dengan sempurna, yakni sifat kedermawanan Rasulullah. Lebih lagi bulan Ramadan kan. Ya, sebab jadi dermawan itu susahnya Mas. Kita mungkin sudah mencontohi surah Nabi dalam bab solat, mungkin. Mungkin kita sudah mencontohi Nabi dalam bab wudu, mungkin. Mungkin kita sudah istiqomah mengikuti sunnah Nabi dalam makan. Wah, makan dengan jadi mungkin. Tapi takkan kita sudah puas dengan sunnah-sunnah yang ringan seperti ini. Sedangkan ada sunnah Nabi yang lebih besar daripada itu, yang gajannya juga lebih besar. Mencontohi sunnah Nabi dalam bab makan, katalah makan dengan tangan, kemudian nanti dijilat. Itu sunnah Nabi, ada ganjarannya ya Mas sekalian. Tapi ada surah Nabi yang bila kita mengikut, ganjarannya jauh lebih besar. Apa itu? Dermawan. Nah, untuk jadi dermawan ini bukan senang. Karena pertama kita kena rajin mencari untuk mendapatkan sesuatu.
untuk memberi sesuatu. Karena bagaimana mungkin kita jadi dermawan kalau kita tidak punya apa yang kita nak berikan. Dan tidak mudah karena setelah kita berpenat-penat mencarinya, dan sekarang telah memilikinya dan kita, tiba-tiba kita serahkan pada orang lain. Tapi itulah Nabi kata, ini sunnahku. Aisyah pun diberitahukan Nabi seorang paling dermawan dan kemudian pada bulan Ramadan kan. Dan itu zuhud. Itu zuhud itu sebenarnya orang yang paling dermawan. Bermana dia orang yang kaya. Allahu Akbar. Jadi yang dimaksud situ, tetapi zuhud itu ialah orang karena yakin apa yang Allah janjikan itu, apa yang Allah yang Allah lebih meyakinkan dirinya. Satu, infak jalan Allah macam biji keluar 7 tangkai, keluar lagi 100 biji. Kalau gitu saya bagilah. Begitu sekali. Wa antakuna fi thawabil musibah idza anta usibta biha arghabu minka fiha law anha baqiyat laka. Ini subhanallah. Mungkin kita susah ya nak mau bukan memahaminya saja, mengamalkannya. Memahaminya pun susah. Coba ya. Makna ini sambungan hadis tadi ya. Zuhud rupanya hingga peringkat yang tinggi begini ya Mas Klan. Wa antakuna fi thawabil musibah. Dan adalah engkau berada di dalam musibah. Idza anta usibta biha, apabila engkau ditimpa dengan musibah tersebut, arghabu minka, lebih engkau sukai, lau annaka au annaha baqiyat laka, jika si musibah itu tetap ada pada dirimu. Insyaallah. Macam mana maksudnya? Contoh beginilah. Hadis ini maksudnya beginilah. Termasuk zuhud, kalau kita lebih suka berada dalam musibah, jika musibah terus berada dalam kita. Contoh kita sakit. Jamaah sekalian. Mana agak-agak yang biasanya lebih kita sukai bila kita sedang sakit? Terus sakit atau lama-lama sakit atau segera sembuh? Segera sembuh dan segera sehat. Saya yakin fitrah kita pasti menginginkan, mengharapkan segera sembuh. Memang tak salah. Ini bukan cerita salah atau tidak salah ya Mas. Bukan cerita halal atau haram. Boleh minta sembuh, boleh. Ya doa, Nabi ajar doa supaya kita segera sembuh, boleh. Tapi ihsan itu rupanya bicaranya bukan boleh tak boleh. Ingat ya, ini bicara ihsan. Zuhud itu kaitan ihsan, bukan bicara halal haram. Kalau bicara boleh tak boleh itu bicara Islam. Menurut pendapat ini boleh, menurut ini pendapat boleh. Itu bicara Islam. Bila sudah bicara ihsan, itu tidak lagi bicara tentang boleh atau tak boleh. Bicaranya yakni makom. Ibaratnya beginilah. Kalau kita berada di ini, boleh tak boleh? Boleh. Tapi orang zuhud, orang ihsan, dia ingin makomnya ini naik. Walaupun ketika ia berada di makom kedua pun sudah oke. Tapi ihsan mengajar kita, takkan kamu merasa puas hanya terus berada di tingkat 2. Kan Allah sediakan tingkat yang ketiga, keempat. Jadi kalau dikira boleh tak orang itu berada di tingkat kedua? Kalau pertanyaan boleh tak boleh, itu pertanyaan Islam. Jawapannya boleh. Tanya pada ulama manapun. Bolehlah dah di makom yang kedua. Tapi bila tanya ihsan, ya rugilah. Kenapa terus-menerus hanya dalam makom kedua? Kan ada peluang atau diberi ruang untuk naik ke makom ketiga. Kenapa tak ketiga? Sebenarnya kamu tak boleh merasa puas terus berada pada makom yang kedua. Itu sudah bukan bicara Islam, bukan bicara halal haram jemaah sekalian. Ini bukan qila wa qala.
Paham ya? Jadi kita, maksud saya begini ya, bila kita sudah bicara ihsan ya Mas Yalan, kita jangan terlalu terus-menerus terperangkap dengan cara berpikir halal haram tadi, boleh tak boleh tadi. Sebab bicaranya bukan halal haram, bukan halal haram tak perlu, bukan. Bicaranya sudah baik dengan yang lebih baik, gitulah. Utama, lebih utama, gitulah. Ibarat surga, daripada surga yang paling rendah, surga menengah, surga yang tinggi. Itu kan bukan bicara halal haram. Itu bicara baik, lebih baik, lebih. Nah sekarang, kembali pada hadis Nabi di ujung tadi. Yani antakuna fitaba bil musibah idza anta usibta biha argobu minka fiha law annaha baqiyat laka. Contoh kecil, kata kita sakit. Sebagai manusia biasa, pasti bila sakit ingin segera sembuh. Itu sudah pasti itu. Sudah pasti. Tapi kalau ikut hadis Nabi ini, jika kita ingin zuhud, sepatutnya kita lebih suka berada terus-menerus dalam ganjaran musibah. Sehingga kita lebih suka musibah itu berpanjangan daripada segera lenyap. Kenapa? Orang yang sakit dan dia bersabar, itu pahalanya berterusan. Ia sedang diberi pahala terus-menerus. Sabar, 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 sabar. Bukankah itu adalah peluang untuk meningkatkan makom? Sedangkan bila ia diberi sehat, belum tentu nanti bila dia disehat, dia dapat pahala lebih. Kan tidak ada jaminan bagi kita. Bila sehat, pasti kita akan lebih baik daripada semasa sakit. Kita akan lebih taat, belum? Itu belum tentu. Bila sehat akan lebih baik, belum tentu. Bukan mustahil, belum tentu. Yang pasti, masa kita bersabar, masa sakit, itu dah pasti pahalanya bertambah. Kenapa kita tidak memilih kebaikan yang dah pasti? Kita tinggalkan itu untuk mengharapkan kebaikan yang belum pasti. Orang zuhud, kata Nabi, kalau kamu zuhud, kamu memilih akan terus itu. Biar Allah sendiri yang menentukan bila nanti sehatnya. Ya Allah, yang pasti ya Allah. Jadi doa orang zuhud bila sakit, bukan ya Allah sembuhkanlah penyakit aku. Bukan itu. Adakah berdoa begitu tidak boleh? Boleh. Ini bukan cerita boleh tak boleh. Lagi sekali, jangan salah faham. Bukan tak boleh doa minta, boleh. Tapi orang zuhud tak nak minta, ya Allah, sembuhkan penyakit aku. Tak. Yang diminta, ya Allah, berikan hamba ini istiqomah untuk terus mampu bersabar dengan penyakit ini. Karena dia yakin, bila terus istiqomah dalam bersabar, semasa sakit, ganjaran bersabar karena musibah itu berpanjangan. Bermakna ia ingin terus-menerus di dalam kebaikan yang dah pasti. Daripada mengharapkan kebaikan yang belum tentu. Belum tentu maknanya adakah dengan kesehatan yang Allah akan berikan nanti pasti akan lebih baik daripada semasa sakit? Kan belum tentu. Mampu kita berbuat zuhud macam yang Nabi contohkan ini. Oh, subhanallah. Ini luar biasa bagi saya itu. Luar biasa hadis Nabi seperti ini. Itulah kemuncak ihsan kedua agama nih. Tadayun tuh kemuncaknya seperti itu. Sebab itu saya kata itu hari mana-mana kitab hadis ya mas sekalian, pastilah disusun oleh penyusunnya macam apa ya, macam berpakat. Mula-mula bab Islam, bab peraturan beribadah lah, bab istinja, bab wudu, bab solat, bab zakat, bab haji, bab puasa, rukun ini semua mesti. Lalu itu iman, ujungnya mesti ihsan, bab akhlak. Karena itu kemuncaknya. Paham ya? Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi katakan wa antakuna fitawabil musibah idza anta usibta biha arghabu minka fiha law annaha baqiyat laka. Alhamdulillah kalau kita sudah dapat memahaminya.
Dan syukurlah kita, di samping itu kita mohon pada Allah agar kita diberi kekuatan. Mungkin paling tidak semua musibah yang menimpa kita mengharapkan lebih berlama-lama musibah itu, mungkin. Tapi jangan sampailah setiap musibah yang menimpa kita, walaupun kecil, kita segera terlepas. Rugi rasa-rasanya. Paham ya? Walaupun kita mungkin belum mampulah mengharapkan, bila kita berada dalam musibah, mengharapkan musibah lebih berlama-lama, karena kita mendapat pahala sabar. Tapi jangan sampailah tidak ada musibah yang menimpa kita, hatta yang paling kecil sekalipun, melainkan kita ingin segera dihilangkannya. Karena itu kerugian yang besar dari sudut ihsan, bukan dari sudut Islam. Dari sudut Islam tidak salah. Karena pahala sabar terhadap musibah itu sudah pasti ya sekalian. Orang yang sakit ini kan maknanya terhalang. Betul, ia terhalang melakukan perintah, betul. Tapi Allah tak marah. Tak payah pergi jamaah, Allah tak marah. Tidak berpuasa, Allah tidak murka, kan sakit. Tinggal perintah Allah tak marah. Itu kalau orang sedang sakit. Dan sakit menghalang orang daripada buat maksiat. Bayangkan. Dengan sakit, orang itu terhalang melakukan maksiat. Bukankah itu nikmat? Walaupun dengan sakit, orang juga terhalang melakukan perintah. Tapi walaupun tak buat perintah, Allah tak marah. Bila kita lihat dari aspek itu, patut Nabi kata, usahakan hati kamu, ajar hati kamu, yakinkan hati kamu, supaya kamu lebih suka dalam keadaan itu. Jadi doanya, ya Allah beri hamba-Mu ini kekuatan, istiqomah bersabar. Itu lebih banyak dipanjatkan doa itu daripada berdoa, ya Allah segerakanlah, segera sembuhkanlah dengan segera. Walaupun itu tidak salah. Saya tertarik dengan penjelasan zuhud yang seperti ini, yang menyebabkan orang dulu hebat-hebat belaka. Hebat-hebat belaka. Ini kadang tidak ya mas kan, diuji sedikit sudah menggelabah, jadi susah lah. Nah, diuji sedikit ingin segera diangkat. Ya itu susah. Ini kalau bicara zuhud lah, kalau bicara halal haram, boleh tak boleh, tanyalah pada ustaz fiqh manapun, jawabannya boleh. Halal. Minta sembuh halal, minta itu salah, doa itu salah. Tidak ada masalah. Ya sekalian, untuk sementara itu yang sempat saya sampaikan, sengaja ingin saya sampaikan karena ini bagi saya sangat penting. Saya terus terang, secara biari saya terus terang, mengaku terus terang. Saya sangat-sangat ya, seperti mana yang saya sebutkan, seiring dengan bertambahnya usia, terus terang saya lebih minat untuk menggaji bab ihsan. Bukan bab iman, bab itu sudah puas, tidak. Tapi saya lebih menunjukkan pada itu. Sebab itu kalau hadis-hadis, ayat-ayat ihsan, saya sangat minat. Bahkan akhir-akhir ini saya lebih banyak, kalau baca kitab tafsir hadis pun, yang bagian al-ihsan. Karena ihsan itu kemuncak bagi saya. Hasilnya, buahnya. Kalau sholat, jadi apa manfaat sholatnya itu? Karena Nabi menyatakan, sholat itu rehat. Bayangkan. Sudahkah kita merasakan sholat kita sebagai rehat? Itu kaitannya ihsan. Betul, kita wajib belajar macam mana supaya sholat itu sah. Itu betul. Tapi ya, ditingkatkanlah. Macam mana supaya sholat ini betul-betul kita sebenarnya rehat. Sebagai keperluan, bukan bebanan. Itu Rasulullah. Sunnah Nabi yang paling susah sekali. Paling susah. Ya sekalian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itu saya sampaikan, insyaAllah kita pada kesempatan yang lain bila izin oleh Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.